Mu'adz bin Jabal terlambat datang sholat berjamaah. Sholat merupakan rukun Islam kedua yang memiliki kedudukan tinggi dalam agama Islam, terlebih sholat berjamaah. Sholat berjamaah memiliki banyak keutamaan, salah satunya adalah 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Namun terkadang terdapat makmum masbuk, yaitu makmum yang terlambat datang atau yang tidak memulai sholat bersama imam. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan ketika makmum datang terlambat? Mari kita saksikan kisah berikut. Pada zaman Rasulullah SAW, apabila seseorang datang terlambat beberapa rakaat mengikuti sholat berjamaah, maka orang-orang yang lebih dulu datang akan memberi isyarat kepadanya mengenai bilangan rakaat yang telah ia lewatkan, sehingga orang tersebut akan lebih dahulu mengerjakan rakaat yang tertinggal, lalu ia memasuki sholat berjamaah bersama mereka. Saat itu, salah seorang sahabat tertinggal untuk sholat berjamaah. Dia mengamati jamaah yang sedang berdiri mengikuti imam. Lalu salah seorang jamaah memberikan isyarat bahwa dia telah tertinggal satu rakaat. Sahabat tadi lalu melakukan takbir dan mengerjakan rakaat yang ia lewatkan. Lalu datang lagi seorang sahabat, salah seorang jamaah memberikan isyarat bahwa ia terlewat 2 rakaat. Kemudian sahabat tadi takbir dan mengikuti gerakan rakaat yang tertinggal. Maka jamaah pun terlihat kurang teratur dan tidak rapi. Ada yang bergerak sujud, ada yang ruku, dan ada yang takbir. Ketika sudah sama gerakan dan rakaatnya, lalu sahabat yang terlambat datang tadi mengikuti gerakan imam. Pada suatu hari, Rasulullah menjadi imam sholat berjamaah. Mu'adz bin Jabal terlambat datang dalam sholat berjamaah. Lalu salah satu orang memberikan isyarat kepadanya perihal jumlah rakaat sholat. Namun Mu'adz menolak mengerjakan dahulu sholat yang terlewat, melainkan ia langsung masuk ke dalam sholat berjamaah dan mengikuti gerakan imam. Ketika Rasulullah SAW telah salam, maka Mu'adz berdiri untuk menambahkan gerakan yang tertinggal. Mu'adz melakukan ini karena cinta Rasulullah dan tidak ingin tertinggal dalam sholatnya bersama dengan gerakan imam. Selesai sholat, para jamaah melaporkan perbuatan Mu'adz tadi kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya tadi ketika Mu'adz terlambat dalam sholat berjamaah, ia tidak melakukan seperti kebiasaan yang selama ini kami lakukan. Iya, benar. Wahai Rasulullah, ketika Mu'adz datang, ia langsung masuk sholat berjamaah melakukan gerakan yang sama dengan imam, lalu ketika engkau telah salam, ia berdiri mengerjakan rakaat yang tertinggal. Mu'adz telah memulai tata cara sholat berjamaah yang baik. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh Mu'adz. Apabila salah seorang di antara kalian datang pada waktu ia telah tertinggal sebagian dari sholat, maka hendaklah ia mengerjakan sholat bersama imam dengan mengikuti sholatnya. Apabila imam telah selesai, maka hendaklah ia mengqadha yang terlewatkan. At-Tirmizi meriwayatkan dari Ali dan Amr bin Murrah dari ayahnya dan Ibnu Abi Laila dari Mu'adz. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Iza ata ahadukum as-solata wal imamu ala halin falyasna kama yasna'ul imam. Artinya, jika salah seorang di antara kalian mendatangi sholat sedangkan imam sudah berada pada satu posisi, maka hendaklah ia berbuat seperti yang diperbuat imam. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan ketika seseorang terlambat datang untuk mengikuti sholat berjamaah, yakni tentang wajib melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah ketika memulai sholat, seseorang mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan Allahu Akbar. Takbiratul ihram merupakan salah satu rukun sholat. Sedangkan sholat yang dilakukan tanpa melafazkan takbiratul ihram, sholatnya tidak sah. Maka takbiratul ihram wajib dibaca saat memulai sholat.
baik salat sendirian ataupun berjamaah, menjadi imam atau makmum. Bahkan ketika menjadi makmum masbuk pun tetap wajib bertakbiratul ihram ketika memulai salat. Selanjutnya tentang bacaan Al-Fatihah. Ketika makmum masbuk sempat menemui berdirinya imam dan memungkinkan untuk membaca Al-Fatihah, maka ia dapat membaca Al-Fatihah. Namun jika tidak memungkinkan untuk membaca Al-Fatihah, maka dia tidak perlu membaca Al-Fatihah, langsung melakukan gerakan mengikuti imam. Lalu apa yang dilakukan makmum masbuk ketika masuk shaf? Jumhur ulama mengatakan bahwa seorang makmum mendapat 1 rakaat adalah ketika makmum dapat mengikuti gerakan ruku imam, yakni masih mendapat ruku bersama imam. Maka dari itu, pertama, apabila sholat baru dimulai di rakaat pertama dan imam belum ruku, maka makmum masbuk bisa langsung mengikuti imam setelah takbiratul ihram sampai selesai tanpa menambah rakaat. Kedua, jika imam sudah melewati ruku, maka makmum masbuk harus melakukan takbiratul ihram untuk memulai sholat, lalu mengucapkan takbir dan selanjutnya mengikuti posisi imam. Ketika imam selesai melakukan salam, makmum masbuk pun tidak boleh ikut salam, tetapi langsung berdiri untuk menambah rakaat yang terlewat sampai selesai. Contoh, ketika sholat asyar, imam sudah selesai ruku rakaat ketiga. Hal ini berarti sudah tertinggal 3 rakaat. Ada makmum yang baru ikut jamaah, maka ia melakukan takbiratul ihram lalu langsung mengikuti gerakan imam. Setelah imam mengucap salam, ia berdiri melanjutkan sholat dengan menambah 3 rakaat lagi. Demikianlah hadis yang melatar belakangi tentang makmum masbuk. Hikmah yang bisa diambil antara lain, pertama, apabila kita terlambat datang mengikuti sholat berjamaah, maka segera mengikuti gerakan imam, lalu menambah jumlah rakaat yang tertinggal. Kedua, hendaknya kita senantiasa mengingat Allah dan mengatur waktu dengan baik agar dapat melaksanakan ibadah sholat tepat waktu. Wallahu a'lam bishawab.